Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Laura ketemu lagi sama teman-teman di rumah. Dimanapun berada, doanya semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya. Sudah siap untuk ibadah pagi hari ini? Oke, kalau siap, kita mau sama-sama berdiri. Yuk, kita mau pujikan satu buah pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Adik-adik, senang sekali ya. Tadi kita boleh bersyukur karena hari ini kita masih boleh menikmati satu hari lagi bersama Tuhan Yesus. Kita boleh diajak lagi untuk beribadah di sekolah minggu walaupun kita nggak datang ke gereja, nggak ketemu sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih karena Kak Laura masih akan temanin kita. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan, ajar kami untuk bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh terus belajar akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami mau serahkan sekolah minggu kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, senang sekali ya adik-adik masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang coba Kak Laura mau lihat dong semuanya pegang kakinya yuk. Mana kakinya? Nah, kita mau berjalan untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita mau pujikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Udah jalan-jalan. Nah, seneng banget ketemu sama adik-adik di rumah ya pagi ini ya. Seneng. Gimana? Semuanya sudah olahraga belum? Udah ada harus. Sudah dong. Tadi juga. Kak Laura sama Kak Amel udah olahraga nih barusan. Jalan-jalan tuh. Semuanya sudah semangat ya. Yuk, sekarang kita mau ulangi sekali lagi ya Kak. Sekarang kalau itu kan tadi kita jalan-jalannya berdua aja. Habis ini kita mau ajak adik-adik semuanya yang di rumah boleh ikut sama Kak Laura sama Kak Amel. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus sambil jalan-jalan. Oke? Semuanya siap ya? Nanti kita mau jalan-jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oke? Oke, musik. Siap Kak? Ayo. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
adik-adik, seru sekali ya. Tadi kita boleh memujikan jalan serta Yesus. Tadi siapa yang udah capek? Aduh, capek sekali nggak sih? Tapi kita belum selesai, karena setelah ini masih ada firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau pujikan satu buah lagu, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Kak Christine. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan cerita. Mari kita tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat membuka hati kami dan menerima firman Tuhan dengan baik di dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, selamat mendengarkan cerita ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Christine. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan sebuah cerita yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Tapi tidak apa-apa ya, hari ini kita coba dengarkan lagi. Karena firman Tuhan itu selalu memberikan pengertian buat kita semua. Nah, Kak Christine punya sebuah benda. Cara! Ada yang tahu ini apa? Kantong, iya betul. Ini kantong untuk apa sih adik-adik? Buat diisi apa sih biasanya? Permen? Oh no, bukan. Apa? Hot Wheels? Bukan juga. Ada yang tahu? Ini biasanya dipakai ketika kita beribadah di sekolah minggu. Ada yang tahu ini apa? Kantong untuk uang? Uang persembahan, betul. Nah, ceritanya ketika itu ada seorang bapak, ya. Bapak ini tidak disukai oleh orang-orang. Jadi kemana-mana tuh ya, dia selalu sendirian. Kalau bapak ini lewat, orang-orang akan bilang, aduh, ada dia. Dah, yuk kita tinggalin aja. Jangan deket-deket, jangan mau jadi temannya. Wih, sedih nggak kalau kita pengen berteman sama orang tapi orangnya nggak mau berteman sama kita? Pasti sedih ya. Ada yang tahu nggak sih kenapa kok bapak ini sampai dijauhi oleh teman-temannya? Karena ini. Hah? Karena kantong? Iya. Jadi bapak ini suka minta uang ya kepada orang-orang yang ada di situ. Loh, memang dia siapa Kak kok suka minta uang? Bapak ini ceritanya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih? Itu loh orang yang ditugaskan untuk meminta uang untuk bayar pajak. Nah, karena bayar pajak dan itu maksa gitulah dari ayo sekarang pokoknya kasih uangnya. Akhirnya orang-orang nggak suka sama bapak ini.
Kasihan ya. Nama bapak ini adalah Bapak Sakeus. Wah, ada yang pernah dengar Bapak Sakeus siapa? Oh, pasti semua udah pernah dengar ya tentang Bapak Sakeus ya. Bapak Sakeus ini adalah orang yang badannya, ayo, ada yang tahu nggak badannya tinggi atau pendek? Tinggi? Oh tidak, badannya pendek. Ceritanya ketika itu orang-orang berkumpul. Terus mereka bilang, tahu nggak sih di sini tuh ya, ini mau ada orang hebat yang lewat. Hah? Hebatnya gimana? Hebatnya ya, dia itu orangnya baik. Sudah gitu ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit macam-macam deh. Pokoknya kayak dokter. Sembuhin sakit perut bisa? Bisa. Sembuhin sakit mata? Bisa. Bisa. Orang buta aja bisa disembuhkan kok, apalagi cuma sakit kepala, sakit tangan, sakit perut, ya kan? Orang-orang pada bingung. Bentar. Orang yang hebat ini mau lewat di sini. Iya, betul. Jadi ada yang tahu nggak itu siapa kira-kira? Coba lihat gambar ini. Tada! Siapa itu? Iya betul, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu lewat di kotanya Bapak Sakeus. Semua orang berlari. Ada Yesus, ada Yesus. Ayo kita lihat. Wah, jalan penuh. Banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Yesus. Aku melihatnya. Itu orangnya. Yesus. Gitu ya. Pak Sakeus juga pengen melihat Tuhan Yesus. Tapi, sayangnya badannya Pak Sakeus pendek. Wah, kalau orang pendek ya, kalau mau lihat sesuatu yang jauh di depannya, dia harus cari akal. Kupikir-pikir 1, 2, 3, gimana caranya bisa lihat Yesus? Dia udah bilang, permisi ya, Pak, permisi, saya mau lewat. Bu, permisi, saya mau lewat. Tapi karena penuh sekali jalanannya, akhirnya Pak Sakeus tidak bisa lewat. Tapi Pak Sakeus tidak kehilangan akal. Twing. Dia melihat sesuatu yang ada di ujung sana. Wah, itu tinggi loh. Aku mau naik itu aja deh, biar bisa kelihatan, bisa lihat Tuhan Yesus di situ. Apa coba di situ? Tangga. Oh, bukan tangga adik-adik. Itu loh yang kalau kita panjat itu ada dahannya, ada daunnya. Tahu nggak itu apa? Pohon, betul. Dia melihat di situ. Ada pohon. Pohonnya besar, tinggi. Oke deh, aku coba aja panjat ya. Lalu dia panjat 1, 2, 3, 4, 5. Dengan penuh perjuangan akhirnya dia memanjat pohon itu. Dan akhirnya dia sampai di atas. Twing. Dia lihat, mana sih Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus? Itu, aku bisa lihat Yesus. Tapi dia cuma diem-diem aja. Dia nggak berani panggil-panggil Tuhan Yesus. Dia lihat, oh itu Tuhan Yesus yang katanya bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yang katanya bisa membuat orang buta melihat lagi. Oh jadi itu Tuhan Yesus, ya. Emang dia orang hebat ya. Nah ketika Tuhan Yesus sampai di bawah pohon, tempat Pak Sakeus mengintip, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ke atas. Matanya bertemu dengan matanya Pak Sakeus. Mereka lihat-lihatan adik-adik. Terus Tuhan Yesus bilang sesuatu pada Pak Sakeus. Sakeus. Pak Sakeus bingung, kan belum kenalan ya. Jadi Tuhan Yesus belum tahu kalau itu adalah Bapak Sakeus. Tapi kok bisa tahu namanya ya? Ini kan Tuhan Yesus luar biasa. Jadi dia tahu, nggak harus kenalan, dia udah tahu dulu. Itu namanya Bapak Sakeus. Sakeus, ayo turun. Aku mau main ke rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Pak Sakeus dengar terus kaget. Tunggu. Biasanya tuh orang-orang kalau lihat aku pada lari, nggak mau deket-deket. Kok Tuhan Yesus mau sama aku ya? Bentar. Enaknya aku terima nggak nih? Aku terima nggak ya? Oke, terima aja. Lalu Pak Sakeus bilang, ya Tuhan,
Oke, aku turun. Tunggu ya. Aku turun dulu. Saya turun. Wing, 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 wing. Nah, setelah itu betul adik-adik, Pak Sakeus mengajak Tuhan Yesus untuk main ke rumahnya Pak Sakeus. Wah, di sana mereka makan bersama, cerita-cerita. Dan di situ Pak Sakeus tahu ya, wah ternyata selama ini aku tuh salah ya. Aku kok suka minta orang ya, minta orang, marah-marah waktu aku tuh minta mereka bayar pajak. Duh, aku udah salah nih. Pak Sakeus ingin bertobat. Lalu dia bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan, kan dulu aku sukanya minta-minta nih ya. Minta-mintanya maksa, marah-marah. Nah, ini aku mau kembaliin deh. Aku mau mengembalikan uang yang pernah aku minta dengan paksa ke orang-orang ya. Nanti akan aku kembalikan ya. Terus aku ganti 4 kali lipat. Terus nih, kan aku sudah kaya ya, aku punya semuanya. Tapi apa gunanya ya kalau semua orang benci sama aku ya, kalau aku tidak jadi orang baik ya. Udah deh, nanti uang yang ada di tempatku ini ya mau aku kasih ke orang-orang miskin. Wow, Tuhan Yesus dengar, senang gak kira-kira? Senang sekali. Tuhan Yesus bilang, puji Tuhan, hari ini sudah ada keselamatan di rumah Pak Sakeus. Karena Pak Sakeus juga adalah anak Tuhan. Nah, semenjak itu Pak Sakeus jadi orang yang disukai ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa minta-minta sembarangan lagi ya. Karena dia hatinya sudah jadi miliknya siapa? Tuhan Yesus. Dia tahu kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus berarti harus melakukan yang baik, bukan melakukan yang jelek. Pak Sakeus bertobat. Wah, hebat ya. Yang tadinya suka minta-minta dengan paksa, marah-marah, jadi bertobat. Malah suka kasih uang-uang. Uangnya nih, ini Pak, buat Bapak. Ini ya Pak, aku kembalikan. Wah, hebat ya, luar biasa. Ternyata kalau kita sayang pada Tuhan Yesus, kita pasti mau bertobat. Mau berubah dari yang jelek menjadi baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya bahwa kita bisa jadi orang yang baik asal kita mau bertobat dan kita mau taat pada siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik mau jadi anak yang baik? Pasti mau ya, kakak juga mau jadi orang yang baik. Nah, kita mau sama-sama berdoa, kita percaya bahwa cintanya Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk menjadi anak yang baik. Nah, kita baca dulu ya ayat hafalannya ya. Dari Lukas 19 ayat 10. Nih, bunyinya apa? Sebab anak manusia siapa sih? Kok kakak buat tanda ini berarti apa artinya? Tuhan ya. Sebab Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat, Tuhan datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat cerita Tuhan di hari ini. Kalau Bapak Sakeus bisa berubah dari yang jahat jadi orang baik, kami juga percaya Tuhan bahwa kami akan dimampukan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Tuhan yang akan menolong kami, berikan pada kami hikmat supaya kami juga bisa taat pada perintah Papa Mama, terlebih pada perintah Tuhan Yesus. Kami mau menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita di hari ini. Pesan kakak tetap jadi anak yang T-A-A-T.
T. Apa itu? Taat, taat pada mama, papa, orang-orang di rumah. Terus siapa lagi? Guru di sekolah, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you. And I love you. Nah, adik-adik, luar biasa ya cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Christine. Siapa yang mau menjadi seperti Bapak Sakeus? Saya. Iya, bagus, hebat semuanya mau jadi seperti Bapak Sakeus yang mengikuti hatinya untuk menjadi orang yang baik. Semua bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, adik-adik juga sama, bisa menjadi anak-anak yang setiap hari bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau sama-sama memberikan persembahan kita. Untuk adik-adik yang ada di rumah, nanti boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk mentransfer uang persembahannya ke rekening di bawah ini. Atau adik-adik juga boleh minta tolong untuk persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di GKI Beringin. Nah, kita mau bawa persembahan kita dalam doa dulu ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Terima kasih untuk mama dan papa yang boleh bekerja untuk kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Kiranya Tuhan saja yang terus berkati kami sepanjang hidup kami, dan biarlah kami boleh memberikan apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mau sucikan, Tuhan yang mau kuduskan persembahan kami, dan kiranya dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ternyata waktunya sudah mau habis. Tapi sebelum kita tutup sekolah minggu kita mau pujikan satu lagu lagi ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Malah sendiri ku ikut Yesus, malah sendiri ku ikut Yesus, malah sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, betul sekali. Seperti pujian barusan, kita mau berkomitmen selalu untuk mengikuti Yesus. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menolong kita di situasi apapun. Nah, sekarang Kak Laura harus pamit nih. Tapi kita mau tutup ibadah kita dalam doa dulu ya. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu kami pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa dari awal sampai dengan akhir sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menyertai kami dan hidup kami, dan biarlah kami boleh
berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Saat ini kami serahkan hari-hari ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye, Tuhan memberkati, shalom.